Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak yang solih dan solihah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah akan mengingatkan kembali untuk senantiasa menggunakan protokol kesehatan, yaitu dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, dan menjaga jarak saat di keramaian. Sekarang, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam mengenai zakat, infak, dan sedekah. Selamat menyaksikan. Zakat. Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik. Zakat juga termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Macam-macam zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan bagi para muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayarkan yaitu setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Zakat pertanian. Menurut jenisnya, zakat untuk pertanian dibedakan menjadi dua, yakni buah dan butir. Tanaman dalam bentuk buah contohnya anggur, kurma, dan kismis. Sedangkan tanaman yang dikategorikan dalam bentuk butir diantaranya gandum, beras, dan jagung. Perhitungan nisab dari hasil pertanian adalah 520 kg. Dan pembayaran zakatnya akan dihitung dari setiap adanya panen. Untuk pembayaran zakat pertanian dibagi menjadi dua, yakni 5% untuk yang hasil panennya diairi dan 10% untuk yang tidak diairi. Zakat hewan ternak. Dalam Islam, hewan ternak yang dikenakan zakat dibagi menjadi 3 macam: unta, kerbau, dan kambing. Dan jenis hewan tersebut nisabnya pun berbeda-beda, tergantung dari berapa jumlah ternak yang dimiliki. Zakat emas dan perak. Untuk emas dan perak yang dikenakan zakat adalah yang tidak dipakai sebagai perhiasan. Nisabnya dihitung dari 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari banyaknya emas atau perak yang dimiliki. Sedangkan waktu pengeluarannya pada setiap tahun Komariah. Zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dihitung dari nilai barang yang diperdagangkan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas. Nah, zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah barang dagangan yang dimiliki, serta waktu pengeluaran zakatnya adalah setiap tahun Komariah. Zakat rikas. Zakat rikas merupakan zakat yang harus dikeluarkan terhadap penemuan barang berharga atau peninggalan orang kafir di masa lalu. Nisabnya dihitung ketika barang tersebut bernilai sama dengan 85 gram emas. Zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 20% dari barang temuannya. Dan waktu pengeluaran zakatnya adalah ketika barang itu ditemukan. Zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan ketika menerima gaji. Nisabnya setara dengan 520 kg gabah. Zakat untuk gaji kotor langsung dibayarkan. Sedangkan gaji bersih zakatnya dapat dibayarkan setelah mengetahui sisa dari kebutuhan pokok dengan persentase 2,5%. Penerima zakat. Di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang artinya,
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut terdapat 8 golongan penerima zakat yang sering kita sebut dengan mustahik. Orang-orang fakir adalah mereka yang memiliki penghasilan namun masih belum bisa mencukupi kebutuhannya. Miskin merupakan orang-orang yang tidak memiliki penghasilan. Amil zakat adalah petugas yang menggalang dana dari muzaki dan menyalurkan dana ke para mustahik. Mu'alaf merupakan mereka yang diharapkan ataupun yang sudah masuk Islam. Budak adalah saudara-saudara kita yang sedang menebus diri untuk merdeka. Orang yang berhutang merupakan mereka yang berhutang guna sebagai penyambung hidup. Fi sabilillah adalah mereka yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil. Mereka adalah saudara-saudara kita yang kehabisan bekal saat perjalanan di jalan Allah. Manfaat zakat. Dengan menunaikan zakat, banyak manfaat dan kebaikan yang kita dapat, seperti mempererat tali persaudaraan antara masyarakat yang kekurangan dengan yang berkecukupan, menghindarkan kita dari perilaku buruk seperti iri hati dan dengki, sebagai pembersih harta dan jiwa, sebagai pengembangan potensi bagi umat Islam, dan yang terakhir, sebagai dukungan moral bagi orang yang baru masuk Islam. Karena dengan zakat bisa memberikan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerimanya, namun juga bagi yang memberikan zakatnya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, perhatikan gambar berikut ini ya. Sudah? Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya? Benar sekali, hari ini kita belajar tentang infak dan sedekah. Sudah siap? Berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang atau barang. Untuk lebih paham lagi, mari kita cermati pengertian infak dan sedekah. Infak diambil dari akar kata nafako yang berarti keluar. Sementara dalam Kamus Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Jadi, infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang untuk berinfak, melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Barang yang kita infakkan atau sumbangkan jangan takut berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menggantinya seperti firman-Nya di dalam surat As-Saba ayat 39. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Sedekah berasal dari akar kata sodakoh, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Definisi sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Misalnya, tersenyum kepada sahabat atau gurumu adalah sedekah. Atau jika di dekat rumah ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang dan barang, kamu bisa bersedekah dengan tenaga. Untuk lebih memahami makna infak dan sedekah, cermati perbedaan kedua berikut ini. Infak, kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sedangkan sedekah yaitu memiliki arti yang lebih luas dari infak,
yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non-materi. Contoh non-materi yaitu memberi jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain. Berinfak dan bersedekah adalah wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan sunnah. Berinfak dan bersedekah harus dilaksanakan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang diberi bantuan, hendaklah bantuan digunakan untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, hikmah berinfak dan bersedekah antara lain, 1. Bersedekah adalah sebagai wujud rasa syukur kita terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. 2. Allah akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Ketiga, malaikat mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Keempat, orang yang berinfak dan bersedekah akan terhindar dari kerugian, bencana, kesusahan, mara bahaya, serta memperpanjang umur. Kelima, orang yang berinfak dan bersedekah hatinya menjadi tenang dan tentram. Keenam, orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dan dihapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa, di akhir video ada tugas buat kalian. Selamat mengerjakan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.